warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di dalam sejarah kehidupan Nabi yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang paling penting dan paling berharga. Maka di antara banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup beliau adalah kisah-kisah peperangan beliau. Dan di antara peperangan beliau adalah perang Uhud dan perang Hunain. Mengapa kita pilih dua perang ini secara bersamaan? Karena dalam dua peperangan ini ada kesamaan, yaitu sama-sama umat Islam mendapatkan pukulan berat dari orang-orang musyrik. Dalam dua peperangan ini umat Islam mendapatkan dua pukulan berat dari orang-orang kafir, dan itu kemudian menjadi pelajaran penting bagi umat Islam sampai akhir zaman. Dan keduanya juga disebutkan di dalam Al-Quran sebagai peringatan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat Islam sampai akhir zaman, agar menjadi panduan dalam perjuangan kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan sebutkan insyaallah terlebih dahulu secara singkat tentang perang Uhud dan perang Hunain, kemudian beberapa pelajaran yang paling penting yang bisa kita petik dari kedua perang ini. Yang pertama, perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriah di dekat Bukit Uhud. Oleh karena itu disebut perang Uhud. Bukit Uhud itu jaraknya hanya sekitar 5,5 kilometer dari Masjid Nabawi. Peperangan umat Islam melawan orang-orang musyrik Quraisy yang datang dari kota Makkah dengan membawa dendam yang sangat besar atas kekalahan mereka di perang Badar, dan mewafatkan banyak sekali tokoh-tokoh besar mereka, sehingga mereka sangat marah. Dan bahkan mereka sudah bertekad untuk menghabisi umat Islam. Mereka pun berpikir, mumpung sekarang umat Islam masih kecil, sebelum menjadi kekuatan yang lebih besar, maka dihabisi saja sampai ke akar-akarnya. Mereka pun berusaha mengumpulkan jumlah yang besar, maka terkumpullah 3.000 pasukan orang kafir. Dan turun pahlawan-pahlawan perangnya ketika itu. Di antaranya Abu Sufyan, begitu pula Khalid bin Walid dan Ikrimah, putranya Abu Jahal. Mereka ketika itu semuanya masih kafir.
Dan subhanallah, ketiga pemimpin perang orang musyrik di perang Uhud ini semuanya di kemudian hari masuk Islam dan menjadi pahlawan-pahlawan Islam. Sementara umat Islam ketika itu hanya berjumlah 700 pasukan. Meskipun tadinya ada sekitar 1000, tapi kemudian 300 orang-orang munafik membelot di tengah perjalanan. Maka hanya sekitar 700 pasukan menghadapi 3000 orang. Maka berjumpalah mereka di sekitar bukit Uhud. Rasulullah SAW sengaja memilih dengan memposisikan bukit Uhud di sebelah kanan dan di sebelah kiri ada bukit yang lain yang hari ini disebut Jabal Rumah, artinya bukit para pemanah. Dia bukit yang kecil saja, jauh lebih kecil daripada bukit Uhud. Kalau bukit Uhud sulit dinaiki, kalau bukit pemanah ini sangat mudah dinaiki. Sehingga orang-orang musyrik hanya memiliki satu arah. Maka Nabi SAW menempatkan kurang lebih 50 pasukan pemanah di atas bukit tersebut. Dan inilah yang menjadi sebab utama di awal peperangan umat Islam telah menguasai medan tempur dengan adanya pasukan pemanah menghujani orang-orang musyrik dengan panah dari arah atas sehingga mereka kewalahan. Maka di awal pertempuran umat Islam sudah memenangkan pertempuran. Orang kafir sudah banyak yang jatuh korban, harta-harta mereka tertinggal, dan mereka sudah kocar-kacir berlarian. Nah, tatkala melihat umat Islam sudah menang di bawah, orang kafir sudah mulai berlarian, maka pasukan pemanah pun tergoda untuk turun. Padahal Rasulullah SAW telah berpesan kepada mereka untuk tidak turun apapun yang terjadi. Tetapi mereka melupakan pesan Rasulullah SAW. Mayoritas mereka turun. Maka saat itu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang masih kafir memimpin pasukannya untuk memutar lalu menghantam kaum muslimin tanpa ada perlindungan dari pasukan pemanah. Maka saat itulah terjadi pukulan berat pada umat Islam. Mereka kocar-kacir sampai sempat kehilangan Rasulullah SAW. Saking kacaunya suasana, ada yang mengisukan Rasulullah SAW sudah terbunuh, mati syahid. Padahal tidak. Meskipun Rasulullah SAW selamat, tapi beliau pun terluka. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, syujjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yawma Uhudin wa kusirat rubaiyatuhu. Terluka kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud dan pecah gigi beliau. Jadi luar biasa ujian yang juga menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud. Beliau sendiri terluka. Dan ketika itu beliau sempat mengatakan, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum, bagaimana mungkin
suatu kaum akan beruntung setelah mereka melukai nabi mereka. Jadi seakan-akan mereka tidak akan mendapatkan hidayah setelah mereka melakukan dosa yang sangat besar, melukai kekasih Allah, melukai nabi yang diutus kepada mereka untuk mengajak mereka masuk surga, untuk mengajak mereka kepada kebaikan. Namun ternyata jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menegur beliau, laisa laka minal amri syai'un. Allah turunkan ayat menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau wahai Muhammad tidak memiliki urusan, tidak memiliki campur tangan dalam urusan mereka. Apakah Allah memberikan hidayah kepada mereka atau Allah menghukum mereka karena kesesatan mereka? Maka itu hak Allah Subhanahu wa taala. Engkau wahai Muhammad tidak punya campur tangan dalam urusan itu. Dan subhanallah, benar saja banyak orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang terlibat dalam perang Uhud tersebut di kemudian hari masuk Islam sampai pentolan-pentolannya, seperti Abu Sufyan, Khalid bin Walid, dan Ikrimah putranya Abu Jahal. Semuanya di kemudian hari menjadi pahlawan-pahlawan Islam. Pada akhirnya jemaah sekalian, sebagian ahli sejarah mengatakan umat Islam mengalami kekalahan. Namun pendapat yang lebih tepat, umat Islam tidak kalah meskipun tidak juga menang pada perang Uhud. Tapi umat Islam mendapatkan kemenangan secara maknawi, yaitu pelajaran yang sangat berharga. Kemudian perang Hunain terjadi pada tahun 8 Hijriah setelah Fathu Makkah, melawan orang-orang Hawazin dan Thaqif. Mereka adalah penduduk Taif dan sekitarnya. Ketika umat Islam telah menguasai kota Makkah, mereka pun khawatir, tidak lama lagi kalau begitu umat Islam akan memerangi mereka dan akan menguasai seluruh jazirah Arab. Maka mereka pun ingin mencegah terjadinya hal tersebut. Jadi mereka lebih dulu mengumpulkan pasukan untuk memerangi umat Islam. Terkumpullah pasukan mereka. Pasukan utamanya ada sekitar 4.000 orang. Tetapi dalam peperangan ini mereka membawa semua harta mereka dan wanita serta anak-anak. Harta mereka, wanita serta anak-anak diletakkan di belakang. Ini tujuannya apa? Agar pasukan bertempur habis-habisan, karena mereka harus melindungi harta istri dan anak-anak mereka. Jadi ini diantara strategi mereka. Bahkan mereka sengaja merusak sarung-sarung pedang mereka sebagai simbol mereka bertekad berperang sampai titik darah penghabisan. Tidak mungkin lagi setelah pedang dicabut lalu akan disarungkan kembali. Maka Rasulullah SAW dan para sahabat pun berangkat menuju Hunain, tempat di mana terjadinya peperangan tersebut. Ketika itu umat Islam berjumlah 12.000 pasukan, dan di masa tersebut ini adalah jumlah yang sangat besar. Di perang Uhud saja orang-orang kafir Quraisy sudah berusaha mengumpulkan jumlah terbesar, tapi mereka hanya bisa mengumpulkan 3.000 orang. Sementara umat Islam di perang Hunain bisa sampai 12.000 pasukan, jumlah yang sangat besar di masa itu. Dan pasukan utama musuh
cuma sekitar 4.000 orang. Berarti umat Islam 3 kali lipatnya ketika itu. 10.000 gabungan Muhajirin dan Ansar serta sahabat-sahabat yang datang dari Madinah ketika itu, dan 2.000 adalah kebanyakannya umat Islam yang baru masuk Islam setelah Fathu Makkah. Karena melihat jumlah yang sangat besar, maka sebagian umat Islam ketika itu pun merasa ujub, sehingga mereka mengatakan, hari ini tidak akan ada yang bisa mengalahkan kita, karena melihat jumlah pasukan yang jauh lebih besar daripada pasukan musuh. Namun apa yang terjadi jemaah sekalian? Musuh ketika itu memiliki strategi yang cukup bagus. Mereka memancing umat Islam memasuki lembah Hunain, dan mereka sudah duluan datang, lalu menyebarkan pasukan di setiap celah dan di setiap sudut dengan panah yang siap ditembakkan. Begitu umat Islam masuk, tiba-tiba datang anak panah dari segala penjuru. Apa yang terjadi? Umat Islam ketika itu kocar-kacir, berlarian ke sana kemari. Bahkan dari 12.000 pasukan tidak tersisa di medan tempur kecuali sekitar 80 sampai 100 orang saja. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di sini juga ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Abu Sufyan, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dan yang lainnya. Terus menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak melarikan diri dari medan tempur. Jadi bayangkan, yang melarikan diri ketika itu ada 11.900-an atau mendekati jumlah tersebut, karena mendapatkan serangan bertubi-tubi dari orang-orang kafir Quraisy. Namun jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka dan memerintahkan Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang suara beliau keras untuk memanggil mereka dan mengingatkan mereka, ini adalah jihad fi sabilillah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada di medan tempur, agar mereka kembali dan agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pasukan pun berangsur-angsur kembali sampai akhirnya umat Islam berhasil mengalahkan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir dari Hawazin dan Thaqif. Bahkan menyudutkan mereka sampai ke kampung-kampung mereka, sampai ke Taif. Pada akhirnya umat Islam berhasil memenangkan pertempuran dan membawa ghanimah yang sangat banyak ketika itu. Dan salah satu peristiwa penting yang terjadi di perjalanan antara Makkah dan Taif, yang menggambarkan kepada kita benar-benar waktu itu banyak sekali orang yang baru masuk Islam. Diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, diceritakan oleh sahabat yang mulia Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaum Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Hunain, dan kami ketika itu baru saja meninggalkan kekafiran. Walil musyrikina sidratun yaqufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu lahu dzatu anwat. Dan orang-orang musyrik ketika itu
memiliki sebuah pohon yang mereka berdiam diri di sekitarnya, dan mereka gantungkan di pohon itu senjata-senjata mereka. Untuk apa? Untuk mencari berkah dari pohon tersebut, agar senjata-senjata mereka menjadi senjata sakti atau menjadi senjata pusaka. Famararna bisidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Pohon itu pun sampai disebut sebagai dhatu anwat, pohon untuk menggantungkan senjata demi mencari berkahnya. Kami pun melewati pohon itu, lalu kami berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tolong buatkan juga untuk kami dhatu anwat, pohon untuk mencari berkah sebagaimana milik mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu akbar, innaha sunan. Beliau bertakbir yang menunjukkan beliau marah. Allah maha besar, sesungguhnya itu adalah ajaran-ajarannya orang musyrik. Qultum walladhi nafsi biyadih kama qalat banu Israila li Musa. Apa yang kalian katakan barusan, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sama dengan ucapan Bani Israel kepada Musa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-A'raf ayat 138 tentang ucapan Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami patung-patung untuk disembah sebagaimana patung-patung milik mereka. Qala, maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, latarkabunna sanana man kana qablakum, sungguh benar-benar kalian akan mengikuti umat-umat sebelum kalian. Inilah kondisi sebagian umat Islam pada perang Hunain. Tapi kemudian mereka tersadar dan mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka memperbaiki tauhid mereka, maka Allah kemudian memberikan pertolongan sehingga umat Islam dapat memenangkan perang Hunain tersebut. Inilah jemaah sekalian secara singkat jalannya perang Uhud dan perang Hunain. Maka ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik dari dua perang ini. Pelajaran yang pertama jemaah sekalian adalah sesungguhnya tidak ada dalam sepanjang sejarah umat Islam itu menang hanya karena jumlah pasukan yang lebih besar, lebih kuat, atau persenjataan yang lebih hebat, ataupun lebih modern, lebih canggih kalau di masa sekarang. Tidak ada dalam sejarah itu terjadi, melainkan umat Islam bisa menang semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam sepanjang sejarah umat Islam hanya bisa menang kalau Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan. Lalu pertanyaannya, apa syaratnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita? Maka syarat utamanya adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya, tidak mempersekutukannya, dan meneladani Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak menyelisihi petunjuk-petunjuk beliau. Pada perang Uhud, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan secara khusus di surat Ali Imran ayat 152, walaqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum biiznih, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memenuhi janjinya kepadamu tatkala kamu dapat membunuh musuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di awal pertempuran umat Islam sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di awal pertempuran.
hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, sampai tatkala kalian menjadi lemah dan kalian pun berbantah-bantahan dalam urusan itu. Maksudnya jemaah sekalian, mereka berbantah-bantahan terkait dengan apakah kita boleh turun dari bukit pemanah ini atau tidak. Sebagian masih mengingatkan, ingat pesan Rasulullah SAW, apapun yang terjadi jangan turun. Tapi sebagian mengatakan ini sudah menang, kenapa enggak turun? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, kalian pun menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Allah memperlihatkan kepada kalian apa yang kalian sukai, yaitu kemenangan dan harta rampasan perang. Maka terjadilah pukulan berat menimpa umat Islam ketika itu, sampai sekitar 70 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mati syahid, di antaranya sang paman tercinta Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Maka jemaah sekalian, karena satu penyelisihan, umat Islam menderita pukulan berat. Oleh karena itu di sini ada suatu faedah penting. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid mengatakan, wa nahnu al-an nuridul intisar wal ma'asi kathiratun jiddan kathiratun indana. Kita sekarang menginginkan kemenangan, padahal kemaksiatan yang kita lakukan sangat banyak. Walihada la yumkin an nafra binasri ma dumna ala hadhil hal. Oleh karena itu kata beliau, tidak mungkin kita meraih kemenangan jika kita masih dalam keadaan seperti ini. Sebab satu penyelisihan saja kepada Rasulullah SAW menyebabkan kekalahan, atau lebih tepatnya belum Allah menangkan umat Islam pada perang Uhud. Bagaimana lagi dengan keadaan kita hari ini yang banyak sekali perbuatan menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita lakukan. Itulah sebabnya jemaah sekalian, mengapa hari ini orang-orang Yahudi yang jumlah mereka sangat sedikit masih terus membantai saudara-saudara kita umat Islam, bahkan membakar hidup-hidup wanita dan anak-anak setiap hari sampai hari ini. Sudah berlangsung puluhan tahun lamanya, tapi kita umat Islam dalam jumlah yang sangat besar tidak sanggup menyelamatkan saudara-saudara kita. Kita adalah umat yang lemah. Kita adalah umat yang dihinakan oleh orang-orang kafir hari ini. Mereka membantai saudara-saudara kita, tapi kita nggak sanggup menolong mereka. Bahkan banyak umat Islam yang tidak peduli dengan saudara-saudara mereka. Bukan karena jumlah kita lebih sedikit, jumlah kita jauh lebih besar. Tentara kita jauh lebih banyak daripada tentara Yahudi. Senjata kita jauh lebih banyak. Kalau digabungkan senjatanya milik negara-negara kaum muslimin hari ini jauh lebih banyak daripada milik orang-orang Yahudi. Tapi kenapa kita nggak bisa menyelamatkan saudara-saudara kita di Palestina? Yang kita bisa hanya apa? Paling koar-koar di medsos saja. Sementara mereka terus dizolimi. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah, sebagaimana dalam kitab beliau Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal masih, mengatakan wa haythu dhahara al-kuffar
fa innama dzaka lidzunubil muslimin allati aujabat naqsa imanihim. Tatkala orang-orang kafir itu menang, maka itu hanyalah karena dosa-dosa kaum muslimin yang telah melemahkan iman mereka. Jadi bukan karena musuh yang kuat, bukan karena jumlah mereka yang lebih besar atau persenjataan mereka yang lebih hebat, tapi karena kita yang sedang lemah akibat dosa-dosa kita. Summa idza tabu bitakmili imanihim nasarahumullah. Kemudian apabila umat Islam bertobat dengan kembali menyempurnakan iman mereka, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepada mereka. Inilah kunci agar Allah menolong kita, tidak lain kembali kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, karena kamulah orang-orang yang lebih tinggi. Artinya yang akan selalu ditolong dan dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla, in kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar beriman. Maka pertolongan Allah akan hilang dari kita kalau hilang iman kita. Begitu pula pertolongan Allah akan jauh dari kita kalau berkurang iman kita. Waqala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha. Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah, yaitu pada perang Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat di perang Badar kepada mereka, lalu kamu pun bertanya, anna hadha, apa sebab yang menimpa kita di perang Uhud? Kul huwa min indi anfusikum, katakan kepada mereka, itu karena kesalahan kalian sendiri, yaitu perbuatan dosa yang kalian lakukan. Maka ayat yang mulia ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi umat Islam sampai hari kiamat, sehingga sebagian ulama mengatakan sebenarnya pada perang Uhud itu umat Islam menang karena mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian di peperangan-peperangan berikutnya menjadi bekal terbaik mereka. Dan tentang perang Hunain, Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat ke-25, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain, dan sungguh Allah telah menolong kalian dalam banyak pertempuran, begitu pula dalam perang Hunain. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kalian. Idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Tatkala kalian takjub dengan banyaknya jumlah kalian, ternyata itu tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. Wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Bahkan bumi yang luas ini menjadi sempit bagi kalian, sehingga kalian lari ke belakang, tercerai-berai dari medan pertempuran. Itulah kondisi umat Islam di perang Hunain. Namun setelah itu mereka kemudian bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, sampai akhirnya Allah memberikan pertolongan. Jadi jemaah sekalian, ini pelajaran pertama, pelajaran yang sangat penting, bahwa kemenangan umat Islam hanya ada satu jalannya, yaitu kembali kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan maknanya kita tidak melakukan persiapan yang lainnya. Allah memerintahkan kepada kita melakukan persiapan fisik, menyiapkan senjata, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan siapkan
kekuatan yang kamu sanggupi untuk menghadapi mereka. Tapi jamaah sekalian, semua itu menjadi tidak berarti kalau kita tidak kembali kepada agama kita. Persiapan fisik, persiapan senjata, persiapan dana, persiapan ekonomi, persiapan kekuatan politik negara, pemerintahan, itu semuanya menjadi tidak berarti kalau tidak kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita, "Idza tabayya'tum bil 'inah wa akhadhtum adnabal baqari wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad sallatallahu 'alaikum dhullah." Kalau kalian telah melakukan jual beli dengan cara inah, yaitu satu bentuk transaksi riba. Padahal di tengah-tengah umat Islam hari ini berbagai macam bentuk transaksi riba. Bukan hanya satu macam, bahkan hampir masuk pada semua lembaga-lembaga ekonomi di negeri-negeri kaum muslimin. Wa akhadtum adnabal baqari wa raditum biz-zar'i, dan kalian telah memegang ekor-ekor sapi dan ridho dengan pertanian. Maksud hadis ini kata para ulama adalah kalian lebih cinta kepada dunia. Kalian telah larut dengan dunia kalian dan lupa dengan akhirat. Wa taraktumul jihad, dan kalian telah meninggalkan jihad. Sallatallahu alaikum dhulla, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Inilah yang terjadi pada kita hari ini. Kita sedang terhina, bukan karena Yahudi yang kuat, bukan karena Nasrani yang kuat, karena orang-orang Yahudi hari ini dibantu oleh mayoritas negara Nasrani. Tapi bukan karena mereka yang kuat. Betul, mereka sedang kuat sekarang kalau digabung antara Yahudi dan Nasrani, tapi bukan itu sebab kekalahan kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedang menimpakan kehinaan kepada kalian sebagai hukuman atas dosa-dosa kita. Kemudian apa solusinya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menghilangkan kehinaan kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Padahal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebab mengapa umat Islam dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya karena meninggalkan jihad. Tetapi ketika beliau berbicara solusi, beliau tidak mengatakan kalian akan menjadi mulia kalau kalian berjihad. Beliau tidak suruh kita langsung berjihad. Yang beliau suruh apa? Tarji'u ila dinikum, kalian kembali kepada agama kalian. Kenapa? Kalau kita berjihad dalam keadaan akidah kita masih kacau balau, pengamalan kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam masih tidak benar, maka kita nggak akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu termasuk kesalahan kalau kita langsung mengajak umat Islam seluruhnya untuk berjihad dalam keadaan seperti itu. Kalau begitu yang benar adalah ajak dulu mereka kembali kepada agama mereka, sebab itu kunci kemenangannya. Dan ini juga Allah tegaskan dalam banyak ayat. Allah hanya akan menolong kita apabila kita memenuhi syarat. Di surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin." Wahai Nabi, cukup bagimu Allah sebagai penolong dan penolong orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Jadi apa syaratnya mendapatkan pertolongan Allah? Beriman dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman maknanya kita beriman terhadap semua yang Allah wajibkan untuk diimani, yaitu seluruh ajaran Islam.
kita tunduk patuh terhadap seluruh ajaran Islam. Oleh karena itu, menolak satu ajaran Islam adalah pembatal keimanan. Maka wajib kita imani seluruh ajaran Islam, terutama rukun iman yang 6, dan yang paling utama rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dialah Rabb kita yang menciptakan, menguasai dan mengatur seluruh makhluk. Maka hanya dia yang berhak disembah, dan semua yang disembah selain dia adalah batil. Maka tidak boleh kita berbuat dosa kesyirikan dan kekufuran sedikit pun. Ini syarat yang pertama agar Allah memberikan pertolongan kepada kita. Syarat yang kedua, meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau juga bersabda, wa ju'ila dhullu was-sagharu ala man khalafa amri. Dijadikan kehinaan dan kerendahan kepada semua yang menyelisihi petunjukku. Maka berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kunci kekuatan umat Islam. Begitu pula di surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Perhatikanlah, kepada siapa Allah berjanji? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan orang beriman itu, jamaah sekalian, kriteria utamanya adalah tidak melakukan dosa syirik. Sebagaimana di ayat yang lain Allah mengatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah yang akan diberikan keamanan dan hidayah. Maka tidak ada orang beriman yang berbuat dosa kesyirikan, karena dosa kesyirikan itu pembatal keimanan. Kemudian yang kedua, Allah berjanji kepada orang-orang yang beramal soleh. Apa itu amal soleh? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, amal soleh itu adalah amalan yang terpenuhi padanya dua syarat. Yang pertama, kita lakukan dengan ikhlas, semata-mata mengharapkan balasan dari Allah, bukan balasan dari makhluk. Apakah balasan harta atau sekedar pujian mereka. Yang kedua, sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepada mereka lah Allah berjanji. Dan hari ini banyak orang berbicara tentang bagaimana umat Islam dapat menang melawan Yahudi, terutama setelah Suriah jatuh dari tangan seorang yang zalim dari rezim Syiah. Mulai banyak orang yang berbicara, harus begini, harus begitu, supaya mereka tetap menang, harus begini, harus begitu, supaya negaranya tidak lagi dirampas oleh musuh, harus begini, harus begitu. Banyak yang mulai berbicara. Maka bagi umat Islam, Allah Azza wa Jalla sudah berikan panduan. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa janji Allah untuk mereka? Ada 3 dalam ayat ini. Yang pertama, la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sungguh benar-benar Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Seperti Allah jadikan Nabi Musa dan kaumnya berkuasa setelah sebelumnya mereka tertindas oleh suatu kekuatan yang sangat besar, Fir'aun dan bala tentaranya. Tidak dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam dan pengikut beliau dengan kekuatan fisik mereka. Itu murni pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, karena kesabaran, karena keimanan dan ketakwaan mereka. Begitu pula Allah telah menolong Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sehingga mereka berkuasa di muka bumi.
Kemudian yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum. Sungguh benar-benar Allah akan tegakkan agama yang Allah ridhoi untuk mereka, sehingga mereka bisa menegakkan syariat Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak yang sudah punya kekuasaan tapi dia tidak bisa menegakkan syariat, malah dia terlibat korupsi, malah dia terlibat praktik-praktik kekuasaan yang bertentangan dengan syariat, karena Allah tidak berikan pertolongan kepadanya, sampai Allah cabut kembali kekuasaan yang dulu telah dia miliki. Kemudian yang ketiga, janji Allah, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan gantikan rasa takut mereka menjadi aman sentosa, sehingga mereka aman dari ancaman apapun dari musuh-musuh mereka. Kekuasaan mereka tidak rapuh, tidak gampang dijatuhkan oleh musuh-musuh mereka, karena Allah memberikan pertolongan. Dan perhatikan jemaah sekalian, keadaan mereka yang selalu mendapatkan pertolongan Allah, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka senantiasa beribadah kepadaku, tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Itulah kunci utamanya, mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik. Itulah ittiba, peneladanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling besar. Itu kunci utama Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, pejuang-pejuang Islam yang terdepan hari ini adalah para ulama dan para penuntut ilmu yang mendakwahkan tauhid, yang mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah yang satu saja, yang melarang perbuatan kesyirikan. Kemudian juga mereka mengamalkan dan mengajak kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupan mereka, dan melarang perbuatan bid'ah di dalam agama. Inilah sesungguhnya pejuang-pejuang Islam yang hakiki. Ini jemaah sekalian kunci kemenangan kita. Mungkin satu pelajaran penting lagi, yang bisa kita petik dari terlukanya Nabi Muhammad SAW di perang Uhud. Mungkin kita bertanya, mengapa Allah izinkan di dalam takdirnya hambanya yang paling mulia, yang paling dia cintai, sampai terluka? Sampai-sampai jemaah sekalian, sebagian golongan, sebagian orang yang masih mengaku muslim itu menolak untuk meyakini adanya peristiwa tersebut. Padahal peristiwa itu terdapat dalam hadis-hadis yang paling sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi sebagian golongan menolak karena alasan mereka, tidak mungkin, kata mereka, Allah membiarkan Nabi Muhammad SAW disakiti, apalagi sampai terluka. Tapi jemaah sekalian, Allah tidaklah membiarkan Nabi SAW sampai terbunuh atau sampai terluka berat sehingga menghilangkan anggota tubuh beliau, tidak. Namun Allah menetapkan beliau terluka karena adanya hikmah-hikmah. Bahkan yang lebih daripada itu beliau juga pernah alami, yaitu ketika beliau disakiti di Taif. Karena
Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, "Ya Rasulullah, adakah yang lebih menyakitkan daripada Uhud?" Sebab Aisyah melihat betapa dahsyatnya penderitaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesedihan beliau ketika perang Uhud. Maka Aisyah bertanya, "Ada enggak yang lebih menyedihkan?" Ternyata ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ketika aku di Taif, ketika beliau disakiti di Makkah, beliau mencoba pergi ke Taif berharap mendapatkan dukungan di sana. Yang terjadi malah lebih parah. Mereka menyakiti beliau sampai mereka melemparkan batu kepada beliau, mencaci maki beliau. Beliau pun meninggalkan Taif, sehingga di satu tempat saking sedihnya beliau, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada beliau bahwa ada malaikat penjaga gunung di dekat situ yang sudah Allah izinkan, andai beliau mau, dia bisa mengangkat dua gunung itu dan melemparkan kepada penduduk Taif. Tetapi Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, memilih untuk memaafkan mereka karena berharap mereka masih akan dapat hidayah. Itu pun tidak langsung harapan beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadilah perang Hunain tadi melawan penduduk Taif. Dan subhanallah, pemimpin pasukannya Malik bin Auf itu juga masuk Islam. Pemimpin pasukan orang-orang kafir di perang Hunain di kemudian hari juga masuk Islam. Dan banyak pasukan kafir di perang Hunain itu yang masuk Islam. Jadi intinya, Allah Subhanahu wa taala menimpakan berbagai macam kesusahan sampai terluka pada fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa pelajaran jemaah sekalian? Karena ada hikmah-hikmah yang bisa kita petik. Minimalnya insyaallah taala ada 3 hikmah besar. Ada 3 hikmah besar yang bisa kita petik dari terlukanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud. Yang pertama adalah agar kita tetap meyakini beliau hanyalah manusia biasa, sama seperti kita, yang tidak pantas untuk disembah, yang tidak sedikit pun memiliki sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Buktinya beliau terluka sebagaimana kita juga bisa terluka. Makanya jemaah sekalian, di sini juga ada pelajaran bahwa menggunakan ilmu kebal atau tenaga dalam itu bukan ajaran Islam. Bahkan itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Kenapa? Karena itu termasuk sihir dan perdukunan. Semua bentuk tenaga dalam dan ilmu kebal itu hanyalah permainan setan. Itu hanyalah sihir dan perdukunan. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, mereka terluka, berdarah, dan mereka memiliki senjata, punya tombak, pedang, panah. Nggak ada yang punya tenaga dalam bisa mukul orang dari jarak jauh, tidak ada. Nggak ada yang kebal senjata. Kalau ada yang mengaku kebal hari ini, bagus dikirim ke Palestina, biar dia buktikan bahwa keyakinannya itu adalah batil, tidak benar. Andai dia betul-betul kebal sekalipun sehingga dia tidak mati-mati diserang oleh musuh, maka tidak lain itu hanyalah istidraj. Itu hanyalah istidraj. Dan ada sebuah kisah ketika umat Nasrani menyerang saudara-saudara kita di Indonesia Timur, sini Indonesia Timur juga ya, di Maluku ketika itu, di masa yang lampau. Jadi ada 2 orang
umat Islam. Yang satu pakai ilmu kebal, yang satu memasang di dadanya penutup panci. Datang tembakan musuh. Yang pakai ilmu kebal tertembak dan mati. Yang pakai penutup panci selamat. Ternyata penutup panci lebih kuat daripada ilmu kebal. Walhamdulillah orangnya masih hidup sampai hari ini. Jadi jemaah sekalian, itu bukan ajaran Islam. Nabi SAW saja terluka, dan Allah memerintahkan beliau untuk menegaskan kepada umat beliau, Kul innama ana basyarum mithlukum. Katakan wahai Muhammad, aku hanyalah manusia sama seperti kalian. Artinya tidak sedikit pun memiliki sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pula memiliki hak untuk disembah, tidak bisa menolong kalian, bahkan tidak bisa menolong diriku sendiri. Sebagaimana Allah perintahkan juga beliau untuk mengatakan, Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, aku tidak punya kuasa untuk diriku sendiri, apakah memberi manfaat atau mudarat, kecuali yang Allah kehendaki. Jadi jangankan kepada orang lain, kepada beliau sendiri saja beliau tidak punya kuasa untuk memberi manfaat maupun mudarat. Bahkan Allah memerintahkan kepada beliau untuk menyatakan beliau tidak tahu perkara gaib. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani yasu. Andai aku tahu perkara gaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan ditimpa keburukan. Namun faktanya beliau tidak mengetahui akan ada keburukan menimpa beliau. Andai beliau sudah tahu ada serangan kena kepada beliau, tentu beliau bisa menghindar. Faktanya tidak, sehingga beliau pun terluka. Beliau tidak tahu perkara gaib. Itu ditegaskan dengan nas di dalam Al-Quran. Jadi bagaimana mungkin kita percaya ada orang sakti, wali Allah yang tahu perkara gaib, kalau Nabi Muhammad SAW saja tidak tahu perkara gaib? Maka di sini juga ada pelajaran penting. Apabila Rasulullah SAW hanyalah manusia biasa yang tidak pantas untuk disembah, selain beliau lebih tidak pantas lagi untuk disembah. Kalau beliau tidak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa menimpakan mudarat, tidak untuk diri beliau sendiri, tidak pula untuk orang lain, maka selain beliau lebih tidak mungkin lagi bisa melakukannya. Tidak seperti keyakinan sebagian orang hari ini. Katanya dia pencinta keturunan Nabi SAW yang mereka sebut Habib. Asal dia cinta kepada Habib Abdullah Al-Haddad, maka kalau malaikat Munkar dan Nakir bertanya man rabbuka, jawab saja Habib Abdullah Al-Haddad. Nanti dia akan datang menyelamatkan dia dari azab kubur. Na'udzubillah. Sampai seburuk itu keyakinannya kepada orang yang mereka yakini sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Nabi saja nggak bisa menolong diri beliau, bagaimana lagi dengan selain beliau? Ini hikmah besar jemaah sekalian, yang harusnya kita bisa petik pelajaran. Mengapa sampai Allah izinkan dalam takdirnya Nabi SAW itu terluka? Dalam hadis-hadis yang paling sahih disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan setelah itu Nabi SAW sempat mengatakan, Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana mungkin satu kaum akan beruntung setelah mereka melukai Nabi mereka? Maka Allah menurunkan teguran kepada beliau, Laisa laka minal amri syai'un. Engkau wahai Muhammad tidak dapat campur tangan dalam urusan mereka itu. Dan ternyata benar, Allah berikan hidayah kepada sebagian mereka yang terlibat melukai Nabi Muhammad SAW, menunjukkan beliau manusia biasa, tidak bisa mengatur hidayah, apalagi melindungi orang dari azab kubur.
atau dari azab neraka. Betul, beliau akan memberi syafaat, tapi syafaat beliau itu tidak berlaku tanpa izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Jadi bukan berarti Nabi SAW punya semacam kekuatan untuk menghalangi orang masuk neraka dan memasukkan orang ke surga. Tidak. Beliau bermohon kepada Allah untuk bisa memberi syafaat. Ini pelajaran yang pertama, agar kita tidak memperlakukan Nabi SAW secara berlebih-lebihan sampai mengangkat beliau ke derajat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang kedua, jamaah sekalian, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada beliau pahala yang melimpah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar itu tanpa terhitung. Itulah sebabnya para nabi dan rasul justru mendapatkan musibah yang lebih besar daripada orang-orang biasa. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan kepada mereka pahala yang lebih besar. Sehingga Nabi SAW mengatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thummal amthal fal amthal. Manusia yang paling keras balaknya, musibahnya adalah para nabi, kemudian yang di bawahnya, kemudian yang di bawahnya lagi. Jadi Allah timpakan musibah itu sesuai dengan keimanan. Maka jangan heran kalau para nabi dan rasul musibah mereka justru lebih besar, karena Allah hendak memberikan pahala kesabaran terhadap mereka. Dan apabila musibah itu menimpa kita, bukan sekedar pahala sabar, itu juga untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ma min musibatin tusibul muslim illa kaffarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukati syakuha. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya, meskipun hanya duri kecil yang menusuknya. Hikmah yang ketiga, jemaah sekalian, mengapa sampai Nabi SAW terluka di perang Uhud? Agar kita meneladani kesabaran beliau, agar kita mencontoh beliau dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih kalau kita bandingkan penderitaan yang kita hadapi dengan penderitaan beliau dan para sahabat, ternyata nggak ada apa-apanya. Kita belum sampai dilempari batu oleh orang, apalagi dilempari panah dan tombak. Kita belum sampai terusir dari kampung halaman seperti Nabi SAW dan para sahabat, meninggalkan harta benda mereka di kota Makkah dan hidup menderita di kota Madinah sampai Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan. Tapi mereka hadapi semua itu dengan kesabaran. Maka kita pun harus berusaha untuk sabar. Dan Rasulullah SAW bersabda, wa may yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa berusaha untuk sabar, maka Allah pun akan menyabarkannya. Jemaah sekalian, ada satu pelajaran penting yang terlewat tadi. Ini sebagai penutup, pelajaran akidah yang sangat penting dari kisah perjalanan umat Islam dari Makkah menuju Hunain. Tatkala mereka melihat Dzatu Anwat, pohon untuk mencari berkah, maka mereka pun ingin mencari berkah dari pohon tersebut. Kalaulah mereka tidak bertanya dulu kepada Nabi SAW, mereka hampir saja terjerumus dalam kesyirikan. Oleh karena itu, jemaah sekalian, hadis ini, kisah ini memberi pelajaran penting bahwa mencari berkah dari benda-benda, dari pepohonankah, atau batu-batuan, atau dari kuburan-kuburan, maka itu adalah kesyirikan. Karena Rasulullah SAW menyamakan permintaan mereka
untuk mencari berkah dari pohon dengan permintaan Bani Israel untuk dibuatkan patung, untuk menyembah patung. Berarti jelas keduanya adalah syirik. Hanya saja kalau yang melakukan itu adalah umat Islam, mereka percaya ada benda yang mengandung berkah, padahal Allah tidak menetapkan padanya keberkahan, maka syiriknya bisa jadi dua tingkatan, syirik besar atau syirik kecil. Kalau mereka percaya benda itu bisa memberikan berkah dengan sendirinya, bukan Allah, maka syirik besar. Kalau mereka yakini benda itu hanyalah sebab dan Allah yang memberikan keberkahan, maka syirik kecil. Kenapa? Karena yang maha mampu menetapkan sesuatu mengandung berkah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kita jangan gulu terhadap benda-benda atau terhadap suatu tempat. Keyakinan adanya benda-benda pusaka, benda sakti, benda bertuah, itu adalah khurafat jahiliyah. Itu adalah khayalan saja, tidak nyata. Tapi bagaimana kalau terbukti? Misalkan ada keris bisa berdiri sendiri, bahkan bisa terbang, sehingga orang yang punya keris itu setiap malam Jumat dia mandikan pakai jeruk lagi. Setelah itu dibungkus pakai kain putih, disimpan di tempat yang rapi. Karena kerisnya katanya keris sakti, bisa berdiri sendiri, bisa terbang. Maka ketahuilah jemaah sekalian, itu semua hanyalah permainan setan untuk menyesatkan kita. Benda-benda itu nggak bisa apa-apa. Hanya karena setan nggak terlihat, dia menggambarkan kepada kita ini benda sakti. Padahal dia yang sedang memainkannya supaya kita percaya. Maka mempercayainya ada benda-benda seperti ini adalah keyakinan jahiliyah, khurafat, dan juga termasuk kesyirikan. Bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil, tergantung keyakinan pelakunya. Dan ini juga bahaya tasyabbuh. Hampir saja mereka terjerumus dalam syirik. Kenapa? Karena ingin ikut-ikutan kepada orang-orang musyrik. Dan disinilah pentingnya ilmu, karena mereka mengetahui pentingnya ilmu. Sebelum beramal, mereka bertanya dulu kepada Nabi SAW. Itulah yang menyelamatkan mereka. Ini juga pelajaran yang sangat penting. Walhamdulillah jamaah sekalian, sesungguhnya kalau kita kaji lagi, masih sangat banyak pelajaran yang bisa kita petik dari perang Hunain maupun perang Uhud, dan bahkan dalam semua sisi kehidupan Nabi SAW harus kita pelajari apa yang bisa kita petik untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Namun waktu membatasi kita, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi at-taufiq.